Satu, dua, tiga. Selamat sore. Sore. Terima kasih kamu telah hadir dalam konseling hari ini. Apa kabarnya hari ini? Uh, Kalau secara fisik sih sehat aja sih Mbak. Oh, lalu perasaan kamu pekan ini bagaimana? Agak capek sih sebenarnya karena banyak tugas kuliah juga, sama kayak tugas-tugas kerja kelompok sama tugas UKM juga sih. Tadi perjalanan dari rumah menuju tempat ini lancar atau ada kendala? Lancar aja sih sebenarnya, nggak ada apa-apa. Cuman sempet agak macet aja tadi di jalan sana gitu. Berarti agak lumayan jauh ya. Iya, ada lah 15 kilometeran kayaknya. Berarti kamu semangat terus ya untuk perkuliahan dan kegiatan UKM itu yang menguras energi dan pikiranmu. Lalu sebelum kita masuk lebih jauh nih pada sesi konseling pada hari ini, di sini aku akan menyampaikan info terkait sesi konseling yang kita ambil pada hari ini. Di sini kamu bisa menceritakan apapun yang kamu rasakan tentang karir kamu. Aku tidak akan menyebarluaskan ke pihak manapun. Jadi konseling pada sesi hari ini adanya asas kerahasiaan. Begitu. Apakah paham? Paham Mbak. Tujuan kamu untuk hadir dalam konseling hari ini apa sih? Sebenarnya lebih itu sih mau tanya-tanya tentang karir sih Mbak. Memangnya karir kamu kenapa? Bingung sih sebenarnya, ada 3 pilihan, cuman kayak cocoknya aku di mana sih gitu. Ada 3 pilihan tuh apa saja? Kalau pilihan pertama sih lebih ke kepolisian gitu sih Mbak. Kalau pilihan kedua itu ke klinis. Pilihan ketiga antara mau ke bagian perusahaan atau bagian keguruan gitu sih Mbak. Oh, jadi apa nih kendala atau yang menyebabkan kamu bimbang dari ketiga pilihan karir yang kamu inginkan gitu? Karir yang pertama, karir kedua, dan karir ketiga. Kalau karir pertama sebenarnya itu udah dari keinginan lama ya sebelum berkuliah. Cuman dulu tuh kendalanya terkait fisik sih, kayak tinggi aku masih kurang, sama ya itu sih paling utama karena udah sempat latihan juga kan waktu itu. Cuman yang diinginkan dari kepolisian kan tingginya 160-an, sedangkan udah ngupayain nih segala cara, pakai berenang, pakai apa namanya, kayak treatment dari psikoterapi, apa ya fisioterapi. Itu udah kayak sampai treatment kayak gitu pun nggak membuahkan hasil, kayak nggak tinggi aja gitu, nggak nambah tinggi. Nah jadi aku bimbangnya apa aku nanti pas udah lulus kuliah badan aku tuh masih bakal bisa aku kejar nggak nih tingginya itu gitu. Walaupun sebenarnya kalau lulusan kuliah sih sebenarnya lebih rendah lagi sih, diambil kayak 158. Cuman di sekarang tuh kayak aku merasa badan aku tuh makin nggak proporsional dan kayak nggak bisa olahraga berat lagi gitu. Kayak kemarin sempet ada gerak dikit langsung kaki aku tuh kesakitan gitu kan. Jadi kayak agak sedikit kecewa sih sebenarnya kan, karena tinggi udah nggak mampu, badan juga udah nggak proporsional, udah jarang olahraga juga gitu sih Mbak kalau untuk karir pertama. Lalu karir kedua kenapa kebimbangannya? Kalau karir kedua kan ngambilnya mau niat ngambil psikologi klinis ya. Iya. Mungkin lebih ke gimana ya, aku sih maunya mau sih sebenarnya jadi psikolog klinis juga, jadi anak kesehatan ya kalau dibilangnya. Cuman itu kan kasus-kasus yang dihadapin oleh psikolog klinis itu kan termasuk yang berat dan beresiko sebenarnya kan. Iya. Kayak misalnya nih ya harus kuat-kuat lah ngadepin orang-orang mungkin yang lagi tantrum, atau mungkin kayak munculnya yang
gangguan kesehatan mental dia kayak emosi mungkin atau tiba-tiba atau mengancam orang kan, itu yang sebenarnya agak serem sih kalau dilihat gitu. Apalagi kan mereka udah nggak sehat secara mental ya, pasti ada aja lah hal-hal yang mungkin nggak dipikirkan mereka secara tenang atau apa gitu. Nah aku takut kayak ketika aku ngadepin mereka tuh aku nggak sanggup, apalagi kalau misalnya sendirian ngadepinnya gitu kan. Kasus-kasus kayak gitu kan berat banget sebenarnya kan. Satu juga kayak aku mikirnya apa nanti kalau misalnya aku nih dalam keadaan moodnya nggak bagus atau mungkin lagi dalam keadaan bermasalah, ada masalah yang mungkin aku hadapi juga, itu bisa nggak ya aku secara proporsional untuk ngebantu mereka gitu. Karena kan jadi psikolog klinis itu juga bertanggung jawab ya atas tugas mereka tuh nggak gampang juga gitu. Itu sih. Sama kemarin tuh aku sempat dengar juga dari dosen kan, kayak mereka ngadepin kasus itu ada yang kasus-kasus yang tak terduga lah dibilangnya, banyak kan kalau di klinis tuh kayak dia lagi dalam keadaan mengandung tapi dia juga harus menghadapi kliennya yang benar-benar agak beresiko. Itu kayak sumpah ini serem gitu kalau misalnya aku ngadepin ngelihat kedepannya gimana sih psikolog klinis ini. Apalagi kan kayaknya kesehatan mental sekarang pun udah banyak yang agak makin menambah kan gitu. Iya betul. Benar. Itu sih kalau untuk karir kedua yang aku bimbangin gitu. Lalu kalau karir yang ketiga kebimbangannya seperti apa? Kalau karir yang ketiga mungkin lebih ke itu sih, mikir antara perusahaan atau keguruan. Sebenarnya aku juga suka sih sama anak-anak kecil, cuman aku lihat kayak prospek kerja dari keguruan itu minim gitu, dan belum dihargai secara total di Indonesia. Seorang psikolog pendidikan gitu, maksudnya kayak masih banyak lah orang tua yang masih miskonsepsi terkait psikolog untuk anak-anak gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya aku juga suka sama anak kecil, cuman kalau untuk psikolog perusahaan yang aku bimbangin itu aku tuh nggak suka yang terlalu jiwa corporate banget, itu sih yang nggak suka. Kan kalau dari keguruan kan fleksibel ya pulang jamnya gitu, walaupun mungkin ada aja lemburnya, tapi lebih fleksibel dibanding perusahaan sih menurut aku. Iya betul. Apalagi jadi psikolog perusahaan itu kan HRD ya. Nah, itu sama aja sih kayak ya sebenarnya beban kerja di setiap jurusan atau apapun pasti ada, cuman ya HRD itu nggak mudah juga. Kayak misalnya mau bikin modul untuk pelatihan atau mungkin bikin gimana karyawan-karyawannya di perusahaannya itu efektif kerja, sama juga kalau aku dengar dari dosen yang lain tuh jadi psikolog perusahaan itu atau HRD ya jatuhnya, itu pasti selalu diserang sama karyawan biasa karena kan peraturan itu selalu atas keputusan kita kan. Iya betul. Nggak berlaku sebenarnya kalau cuman yang kayak bosnya doang yang bikin peraturan, pasti selalu lewat sama HRD kan gitu. Iya. Nah itu pasti selalu bakal diserang juga sama karyawan yang lainnya gitu sih. Mikirnya kayak ke arah negatif sih sebenarnya jatuhnya ya, karena kan ya kita mau ngelangkah ngambil karir kan mikir juga harus dari sampai negatifnya kan, apakah kita sanggup untuk ngelewatinnya gitu sih. Oh berarti kesimpulannya yang aku ambil kalau karir yang pertama ini kriteria fisik yang kurang standar gitu ya, jadi kurang memenuhi standar dalam kriteria fisik dalam nanti menunjang pendidikan di pengabdian negara ini gitu. Lalu yang kedua ini klinis itu berarti yang aku ambil itu dirimu masih bimbang atau masih kebawa takut gitu ya, lebih ke gimana sih mikir juga untuk penyembuhan orang, tapi kalau kitanya juga keikut gitu dalam perasaan orang tersebut, jadi takutnya kita lebih bahaya gitu untuk pengobatan selanjutnya untuk orang-orang yang memang butuh penanganan yang lebih lanjut gitu kan. Lalu yang ketiga ini
aku ambil kesimpulan berarti kamu memikirkan juga nih dampaknya gimana sih kalau kita kerja tapi kita harus juga mempedulikan satu tim nih yang kerja sama kita. Jadi takutnya kita udah memaksimal mungkin yang terbaik untuk satu tim ini, tetapi ada beberapa orang yang kurang terima gitu dengan kinerja kita kayak gitu. Tapi tujuan yang paling penting yang kamu inginkan tuh apa sih untuk karir-karir ketiga ini? Sebenarnya ada beberapa kebimbangan juga sih tambahin yang tadi ya Mbak. Kayak di kepolisian sebenarnya aku juga belum ada orang terdekat yang jadi polisi juga. Tapi aku merasa mampu aja untuk menyanggupi lah dibilangnya untuk latihan fisik atau yang lainnya. Cuman dalam waktu kuliahan ini kayak belum sanggup aja gitu, belum ada waktu dibilang gitu ya. Tapi kalau untuk psikolog klinis perusahaan dan lainnya itu juga nggak ada sih riwayat keluarga yang nyambung ke situ. Nah mungkin kebimbangan aku tuh dan belum mantapnya aku tuh ke situ, kayak aku tuh harus berjuang sendiri gitu loh untuk mendapetin yang aku mau gitu. Jadi makanya aku lihat kan kayak kalau orang lain kan kayak ada dibilang privilege ya, kayak misalnya mungkin mamanya HRD, ya udah gampang aja masuk HRD kan. Kalau kita kan kalau aku harus mikirin lagi sesulit apa nanti ke depannya, kayak berhasil nggak nanti aku survive tanpa ada orang yang ngebantuin atau ngajarin aku gitu sih Mbak. Kalau tambahan kayak kebimbangannya yang tadi sebenarnya gitu. Terus yang tujuan awal atau sesuai dengan hati nuranimu nih, pengen karir yang mana sih yang lebih diwujudkan gitu ke depannya? Apa ya, sebenarnya kalau aku ngelihat diri aku sendiri itu sebenarnya seneng banget sama kayak pengabdian gitu ya. Lalu? Jadi aku mikirnya kayak dengan aku menjadi kepolisian itu tingkat kepuasan kerja aku tuh mungkin lebih meningkat di situ. Hati aku tuh lebih senang aja kalau misalnya mengabdi gitu dibanding yang kedua tadi gitu. Itu sih. Berarti kamu memang pengennya pengabdian ya untuk negara. Tetapi bisa loh kalau misalnya dijadi kolaborasi antara karir yang pertama dan karir kedua dan ketiga ini. Jadi kan kalau karir kedua dan ketiga ini kan lebih mengayomi masyarakat atau membimbing atau membantu orang gitu kan dalam penyakit mental atau dalam mengarahkan bagaimana sih untuk kriteria saat menjadi tim kerjasama yang baik gitu. Tapi kalau untuk yang pertama ini bisa juga nih kamu pengabdian sambil melakukan penyembuhan mental bagi masyarakat Indonesia, atau bisa nih merekrut juga orang-orang yang mungkin ingin juga nih seperti kamu jadi pengabdian di negara kayak gitu sih kalau menurut aku. Tapi balik lagi pada niat dirimu. Jadi kalau dirimu pengen ke pengabdian berarti menurut aku ya kejar terus nih mimpi kamu, walaupun sebenarnya memang berat ya, tapi bisalah kita ambil jalan dulu untuk mencoba gitu. Kalau itu sih yang aku sebenarnya masih mikirin kayak jadi psikolog perusahaan itu kalau dibilang orang sih lebih banyak dapat upah di situ ya kan. Iya betul. Karena aku sebenarnya yang aku bimbangin juga untuk kayak biaya kuliah sekarang aja sebenarnya dengan nyari kerja untuk membalikan modal itu kayaknya nggak bisa secepat itu gitu. Padahal kita aja pun sekarang kayak ngeluarin uang tuh nggak dikit kan untuk di psikolog Atma gitu kan. Nah jadi nah itu kayak di dalam diri aku tuh antara kayak aku memang berprofesi sebagai pengabdi atau memang kalau aku memang mikirin ke upah ya udah pikirin ke upah gitu. Jadi dua sisi aja dalam diri aku gitu. Kalau polisian kan ya udah beneran mengabdi. Ya kalau untuk rekrutan sama yang lain-lainnya pasti ada aja psikolog di dalamnya. Maksudnya kayak bakal turun juga kita untuk merekrut kepolisian lagi kan misalnya gitu kan, sama yang kayak
ya bakal hampir-hampir sama sih sebenarnya job desk dari namanya perusahaannya pasti bakal masuk juga tuh, dan klinis juga bakal masuk ke kepolisian. Jadi kayak senangnya aku di kepolisian itu karena instansinya negara pun lebih gimana ya, kayak bukan kekuasaan sih jatuhnya, lebih kayak koneksi atau apa segala macamnya kan pasti bakal berusaha untuk menjaga kita untuk tidak terluka kan sebenarnya. Dan kayak pikirin juga ke depannya gimana. Dengan aku menjadi kepolisian pun aku merasa kayak jaminan-jaminan yang lain itu bisa mungkin bermanfaat buat keluarga aku gitu sih. Makanya aku memantapkan kayak aku pengen kepolisian karena aku juga termasuk yang senang mengabdi kepada negara, dan juga aku senang berinteraksi sama sosial juga yang mungkin nggak setiap orang juga mau beresiko ngambil jadi polisi karena itu berat. Bukan kayak mengabdi biasa yang kayak volunteer yang biasa-biasa doang, enggak. Kita kan harus memang udah janji sama diri sendiri untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, dan juga harus patuh sama aturan gitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalnya jadi psikolog perusahaan itu kayak mungkin kalau aku mikirnya jadi kayak terbatas aja ilmunya, cuma di perusahaan doang yang, nah tipikal aku tuh suka juga explore dengan hal yang baru gitu, nggak suka yang monoton. Kalau polisi kan ada aja kinerjanya kayak turun ke kota ini, turun ke sini, ada kayak senang aja gitu. Kalau psikolog perusahaan ya udah tok di situ 15 tahun kita kerja dengan muka-muka orang yang itu terus gitu loh. Kalau pindah-pindah jadinya isu kan gitu kan. Kalau polisi kayaknya menurut aku tepat aja lah. Semuanya bakal ada di dalam itu, di apa ya, dikemas dengan lengkap, tapi aku tuh nggak perlu takut sama nyawa aku atau apa segala macam gitu, atau keluargaku gitu. Jadi jaminannya itu bisa berguna juga buat yang lain gitu, walaupun sebenarnya gajinya kan nggak besar juga ya tiap bulannya gitu, mana nggak apa-apa lah gitu. Senang aja gitu jiwa mengabdi, dan juga menurut aku kepolisian adalah yang tepat gitu loh untuk dijadiin yang paling pertama gitu. Iya, betul juga yang dibilang dirimu, kayak semua udah mencakup nih di kepolisian. Di kepolisian pun bisa juga menjadi konseling nih, konseling di bidang kepolisian gitu. Benar, jadi sama di teman sendiri juga iya. nggak apa-apa gitu. Betul. Bahkan mungkin kalau kita ngelihat ada pelaku, kita bisa tahu nih, oh ini ada ini sakit ini gitu. Misalnya berfungsi banget lah sebenarnya semuanya di situ gitu. Kayak klinis ada bisa, perusahaan juga bisa, anak juga bisa. Kan sekarang di penjara pun kan udah nggak mencakup umur lagi, udah semua umur pun ada kan di dalam gitu. Jadi menurut aku kayak nggak membosankan lah gitu kinerjanya di dalam kalau kepolisian sih, aku mikirnya gitu. Karena kan ada pelatihan sama pemusatan dinas khusus gitu ya, untuk mencakup relasi-relasi yang lebih banyak gitu, untuk bisa menangani selain mental juga bisa menangani berbagai macam lah ya penyakit di situ. Kayak mungkin kita pahami dengan mental ya, berarti kita bisa melihat rekan-rekan atau nanti anggota-anggota baru yang daftar di kepolisian kayak gitu sih. Berarti dirimu udah pengen ini nih memfokuskan untuk karir pertama aja ya, untuk mencakup keseluruhannya itu di karir kedua dan ketiganya ini kan bisa mencakup nih di karir pertama. Kalau itu sih sebenarnya kembali lagi ke ngelihat prospek kedepannya gimana. Apakah nanti setelah lulus aku lihat dulu lagi gitu. Cuman ya kembali lagi kayak minat aku tuh ke arah yang tadi kepolisian. Tapi kembali lagi apakah nanti tubuh aku tuh udah proporsional juga dan aku masih sanggup untuk latihan fisik. Dan kalau di kepolisian itu kan banyak persyaratan ya, kayak badan aku apakah sehat nanti ke depannya kita nggak tahu ya. Kalau misalnya di perusahaan kan kayak masih lebih renggang aja, misalnya lebih fleksibel syarat-syaratnya dibanding kepolisian gitu. Dan aku apakah sanggup untuk kayak bertahan dalam penrekrutannya sampai akhir, karena kepolisian kan berat banget di awal gitu loh. Iya, kayak betul. untuk kita mengabdi aja pun sebenarnya kita diuji juga kan di beberapa konteks gitu, kayak ngelihat kayak kita itu sehat mental nggak, kita sehat fisik nggak, keluarga kita ada riwayat kejahatan nggak, kan semuanya ya dicek gitu. Makanya aku mikir aja ke depannya apakah aku menyanggupi dan
apakah lingkungan aku juga support gitu sama aku, nanti kedepannya dilihat lagi. Cuma sejauh ini sih kalau orang tua dan yang lainnya sih support aja aku di mana gitu. Cuman ya apa namanya, tapi mereka lebih condong juga sih ke kepolisian sama kayak aku juga gitu. Oke. Berarti memang maksudnya tapi kalau misal memang niat dan kemauanmu di kepolisian ya bagaimanapun mau dites atau gimana pun bisa tetap berjuang dong untuk mewujudkan semua yang ingin apa ya, bahagialah untuk karir di masa depanmu kayak gitu. Ya sebenarnya ya memang orang yang kalau udah niatnya full ke sana bakal memperjuangkan, tapi kan nggak juga kayak secepat tes di perusahaan kan, kayak misalnya ya udah wawancara, udah kita tunggu kabar. Beda dengan kepolisian, benar-benar kayak udah mati-matian mempersiapkan, mati-matian juga harus nerima kabar, mati-matian juga kecewanya di hari itu juga, misalnya kan pemberitahuan gitu, kayak berkali lipat lah sebenarnya tes awalnya gitu. Kalau Betul, perusahaan capek, kalau kepolisian tuh capek banget gitu loh, udah capek mental, capek emosi, Nunggu juga capek ya. nunggu, bener lama banget nunggunya, nggak boleh pulang, ya pokoknya kayak gitu lah. Menurut aku kayak tantangannya memang lebih besar. Kalau memang dibilang niatnya bakal bisa itu ngelewatin, nggak juga. Tiap hari orang tuh kan nggak tahu kita ke permasalahan atau apa gimana kan. Tapi aku ya bakal berusaha sih untuk ngedapetin itu selagi badan aku masih sehat juga gitu, tidak ada riwayat penyakit gitu sih. Karena kan kalau di kepolisian kan semuanya harus benar-benar perfect ya kalau dibilang gitu, padahal gajinya ya nggak seberapa. Ya itu sih kembali lagi tadi mengabdi itu gitu. Berarti ya bisa berani menanggung resiko ya untuk ya mewujudkan karir yang memang diinginkan gitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa nih mewujudkan karir tersebut, kamu ingin ke karir yang kedua atau ketiga ini? Kayaknya karir kedua sih, ke klinis. Karena Sebenarnya aku juga apa ya, dibilang berani sih sebenarnya ngambil resiko, nggak takut, cuman pasti ada ya manusiawi lah untuk memikirkan hal negatif kayaknya menurut aku. Tapi apakah aku menyanggupi gitu aja sih. Jadi aku kayaknya lebih senang aja, kayak tipikalnya memang suka tantangan gitu kan. tantangan baru ya. Ya suka pekerjaan yang ada tantangan gitu, bukan yang kayak ya kayak tiap hari gua harus ke sekolah ngajar ya kayak gitu tuh bosen banget menurut aku gitu. Beda aja sih ya, kayak adrenalinnya beda aja gitu. Kalau aku rasa kalau di apa namanya, di pendidikan kan sebatas pendidikan doang ya. Iya. Sedangkan kalau misalnya di klinis tuh ada aja mungkin hal baru yang bakal aku pelajari gitu. Oke, ternyata tiap orang tuh beda-beda ya sifatnya, beda-beda juga budayanya, beda-beda kriterianya. Ternyata ya itu kembali lagi, hidup itu bukan kayak hitam putih, ya warna-warni gitu. Nggak bisa kita bilang condong kemana pun, nggak bisa sebenarnya kalau jadi seorang psikolog klinis gitu. Berarti Gitu masih sih. pertimbangan juga ya di karir kedua ini ya. Ya benar, apalagi yang aku pikirkan sulitnya jadi psikolog ini masih banyak yang melawan dan tidak terima sebenarnya tentang kesehatan mental gitu. Belum secara secara menyeluruh belum terima sebenarnya tentang kesehatan, kayak ngelihat orang yang mungkin sakit mental langsung dibilang cap orang gila, cap orang yang kayak najis, kayak penyakit menular atau apa segala macam. Itu kan menurut aku nggak apa aja, nggak enak aja kalau misalnya ngejalanin suatu profesi tapi kayak belum diterima masyarakat gitu kan. Buat apa gitu sih, itu sih aku mikirnya. Kayak tantangannya juga lebih besar sih di situ selain kepolisian gitu. Makanya Iya, tapi kan kalau kesehatan mental ini kan mungkin pandangan orang berbeda ya. Kalau kita udah mempelajari karakter, sifat-sifat orang, mungkin kita bisa kasih lebih pengertian kepada orang banyak gitu. Kalau kesehatan mental ini penting, kesehatan mental ini dapat disembuhkan, tapi memang bertahap gitu. Jadi
selanjutnya ke karir kedua nih, apa yang ingin dilakukan gitu untuk memang meyakinkan orang-orang banyak ini, walaupun berat gitu ya untuk melangkah untuk ini menyampaikan banget nih keinginan untuk jadi psikologi klinis di diri kamu. Kalau ke orang sekitar gitu maksudnya. Iya. Iya itu gimana ya? Kalau dari keluarga aku sih tipikalnya itu ya lepas aja, bukan lepas yang benar-benar nggak peduli sama diriku, nggak. Dia mereka percaya aja, paling mengarahkan gitu. Kalaupun aku ngambil memang mantapnya ke psikolog klinis pun, ya udah nggak apa-apa, berkarya aja. Asal memang benar-benar tanggung jawab dan memang minat juga ke sana gitu. Jadi nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Gitulah. Kalau dari orang tua sih gitu. Oh, berarti kamu bisa meyakinkan juga ya orang-orang terdekat atau orang-orang sekitar lah ya. Jadi kesimpulan yang aku ambil, antara misal kamu memang tidak bisa menyanggupi atau mewujudkan karir yang pertama, kamu akan memilih karir yang kedua. Walaupun itu memang berat dan tidak diterima orang banyak, tapi kamu mau mencoba. Kan akan tantangan baru ya, tantangan yang selanjutnya ke depan kan kita tidak harus lancar-lancar aja kan. Ada yang gak lancar, ada yang ya sedang-sedang aja gitu. Yang penting kita yakin dan mampu untuk mempertanggungjawabkan karir kita ke depannya gitu. Jadi aku mau nanya nih, kita udah di akhir sesi konseling pada hari ini. Evaluasi atau apa yang kamu dapatkan lah pada sesi konseling pada hari ini? Apa ya? Mungkin ya itu sih prospek kerjanya yang mana sih lebih apa gitu, lebih mantap gitu ya di diri aku. Ternyata setelah aku kayak telusuri ke diri aku juga, yaitu kembali lagi minat aku tuh antara ke kepolisian sama juga psikolog klinis mungkin lebih tinggi dibanding yang lainnya, karena tadi beberapa pertimbangan ya kalau aku nangkapnya. Iya. Sama itu kayak jiwa aku tuh lebih senang kalau misalnya aku tuh ada ternyata adrenalinnya lebih ditantang gitu, dan juga nggak suka yang apa kinerja yang monoton. Kalau bisa kinerjanya agak bervariasi di dalamnya, nggak yang kayak tiap hari satu tugas yang itu aja gitu. Dan mungkin kalau aku lihat ke diri aku juga, aku senang senang untuk bersosial gitu, dan nggak suka yang kayak di perusahaan yang tadi aku bilang kan belasan tahun bakal harus ketemu dengan orang-orang itu aja dan itu tiap hari gitu. Tuh kayak aduh membosankan banget gue mikirnya gitu kan. Iya. Karena yang kembali lagi suka berinteraksi sosial dan juga suka yang hal yang menyenangkan dan menantang gitu. Cuman yang tadi itu sih pikiran-pikiran negatif itu kayaknya harusnya ada sih, sebenarnya bakal terjadi mungkin ya, cuman ya dilewatin aja mungkin ya di saat kalau memang ada harus ngadepin itu. Dan kalau dari aku sih kayaknya harus nenangin diri dulu. Kalau misalnya memang nggak sanggup, jangan langsung kayak ngadepin hal-hal yang mungkin yang nggak enak tadi mungkin ya jatuhnya kayak apa ya dibilangnya, nyari waktu dulu ya buat diri sendiri gitu, untuk memahami lah ya, memahami sifat klien yang kita tangani gitu ya. ya paling gitu sih. Kayak misalnya mungkin kalau aku lagi ada dalam keadaan nggak enak badan atau mungkin nggak set juga atau mood yang lagi nggak bagus, ya mungkin aku minta waktu dulu kali ya sama klien gitu, atau mungkin kayak ngadepin teman-teman karyawan mungkin ya, walaupun jadi ke situ atau gimana nya. Ya itu memang udah harusnya mungkin punya mindset kayak ya ini tugasku, tanggung jawabku. Kalau misalnya kamu tidak suka ya sama pimpinan lah ya, harus dikomen gitu, nggak sama kita gitu, karena kan kita jalanin juga kan ada tujuan dan manfaatnya, bukan untuk kita juga kan manfaatnya gitu jatuhnya kan untuk perusahaan ini gitu, bukan untuk kita gitu. Itu sih kayaknya kalau insight yang aku dapatin. Iya, berarti
ya emang itu harus terbuka. Terus habis itu yang untuk klinisnya itu kan kalau misalnya memang belum tenang nih dirimu ya bisa kayak kita ke sesi konseling hari ini bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya kayak gitu. Nah, terima kasih banyak ya kamu udah mau cerita pada sesi konseling pada hari ini. Nanti kalau misalnya kamu ingin bercerita lagi, kita akan di proses sesi selanjutnya kayak gitu. Oke, selamat sore. Selamat sore Mbak. Ya, hati-hati di jalan. Makasih. Ih, ketawa. Udah